Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 10 tentang pengisian orbital elektron. Pengisian orbital elektron tentunya kita harus memahami dulu pengisian elektron pada subkulit atau yang kita sebut dengan konfigurasi elektron subkulit. Dan sebelum video ini saya telah membuat videonya. Dan juga sebelumnya saya sudah membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Jadi bagi yang belum paham tentang konfigurasi elektron, baik konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, tontonlah video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Untuk memudahkan kita memahami konfigurasi elektron dan pengisian orbital elektron, kita bisa memisalkan atau menganalogikan di mana letak elektron dalam suatu atom seperti seseorang yang tinggal di dalam suatu desa. Di mana di dalam desa itu akan terdapat rumah, di mana rumah itu terdapat kamar-kamar dan di dalam kamar itu ada tempat tidur seperti ini. Maka kita analogikanlah desa inilah sebagai atomnya, di mana di dalam desa ada rumah, berarti di dalam atom ada kulit elektron. Kemudian di dalam rumah ada kamar, maka di dalam kulit ada subkulit. Kemudian di dalam kamar ada tempat tidur, maka di dalam subkulit ada orbital. Maka di dalam atom ada kulit, kemudian di dalamnya ada subkulit, dan terakhirnya adalah orbital. Kemudian tempat tidur yang kita ibaratkan tadi dalam suatu rumah itu hanya dapat memuat 2 orang untuk tidur. Begitu juga dengan orbital, hanya dapat memuat 2 elektron. Elektron kita tulis dalam bentuk anak panah, 1 ke atas, 1 ke bawah. Atau dapat kita katakan bahwa di dalam satu orbital itu hanya dapat memuat maksimum 2 elektron atau 1 pasang elektron. Jadi karena orbital itu hanya dapat memuat elektron atau jumlah elektron yang dapat muat hanya 2, sama dengan tadi tempat tidur yang hanya dapat muat 2 orang tidur, maka berapakah jumlah orbital yang dibutuhkan setiap subkulit? Artinya pada subkulit S berapa orbital, P berapa orbital, D berapa orbital, F berapa orbital. Maka sesuai dengan daya tampung maksimum, di mana subkulit S dapat menampung 2 elektron, sedangkan orbital dapat juga menampung 2 elektron, berarti untuk subkulit S cukup membutuhkan 1 orbital. Tetapi karena P dapat memuat 6 elektron atau subkulit P dapat memuat 6 elektron, maka jumlah orbital harus dibutuhkan sebanyak 3. Karena 1 orbital tadi dapat 2, berarti 2 kali 3 6 elektron. Artinya untuk menentukan berapa jumlah orbital, cukup kita melihat jumlah elektron maksimum dari setiap subkulit, bagikanlah dengan 2. Berarti 2 elektron dibagi 2 yang dapat muat di dalam satu orbital, berarti 1 lah orbitalnya. Kemudian 6 dibagi 2 elektron yang muat, berarti 3 lah orbitalnya. Berarti kalau 10 elektron maksimum di dalam subkulit D, dibutuhkanlah orbital sebanyak 5. Ya. Kemudian kalau dia subkulit F yang dapat memuat 14 elektron, tentunya harus membutuhkan 7 orbital. Dan orbital-orbital itu kita buat dalam bentuk kotak seperti tempat tidur, ya. Kemudian kalau 1 dia orbitalnya, 1 lah kotaknya. Kalau untuk P karena 3 orbitalnya, 3 lah kotaknya. Untuk subkulit D karena 5 orbitalnya, tulislah 5 kotaknya.
Dan untuk subkulit F karena 7 orbitalnya, tulislah 7 kotaknya. Kemudian nanti pengisian daripada kotak ini itu menurut dari aturan Hund atau Han, di mana nanti untuk pengisian kalau misalnya satu kotak tidak ada masalah, langsunglah isi 2. Nah, tetapi kalau seperti ini 3 kotaknya, nanti terlebih dahulu isilah dulu setiap kotak tidak berpasangan dulu. Nah, barulah berpasangan seperti ini. Ini nanti sangat kita butuhkan dalam penentuan bilangan kuantum untuk menentukan nanti siapa elektron yang diisi paling akhir. Kemudian ini pun begitu, kita isi dulu semua tidak berpasangan, kemudian kembali ke sini menjadi berpasangan sesuai dengan daya tampung maksimum. Kemudian untuk yang ini sama semua ya. Nah, buat dulu tidak berpasangan, barulah berpasangan. Jadi kalau kita urutkan ini nanti subkulit SPDF-nya, maka bentuknya kira-kira begini ya, di mana setiap subkulit S harus ditulis 1 kotaknya, dan P harus langsung ditulis 3 kotaknya, dan D tulis 5 kotaknya, dan F tulis 7 kotaknya. Artinya walaupun nanti elektron di subkulit P hanya 2, tetap kotaknya 2, 3. Ya, ini kan karena maksimum dia. Jadi kan nggak selamanya dia terisi maksimum. Bisa nanti pengisian konfigurasi elektron, misalnya di terakhirnya D3. Jadi 3-nya elektron. Cukup aja kita buat 3 kotaknya, tidak begitu. Tetap mau berapapun elektron di subkulit D, untuk membuat kotak orbitalnya harus tetap ditulis 5. Dan begitu juga dengan F. Mau 1 pun nanti terakhirnya di F atau 2, tetap tulis kotaknya sebanyak 7. Dan pengisian ini tadi sesuai dengan aturan Hund, di mana nanti dalam satu orbital ya yang dapat muat 2 elektron atau 1 pasang harus diisi dulu semua berdasarkan aturan Hundnya, di mana ke atas dulu baru ke bawah. Kalau 3 seperti ini ke atas dulu semua baru ke bawah. Kemudian untuk subkulit D pun begitu, tulis dulu semua ke atas barulah ke bawah. Nah, artinya ditulis dulu tidak berpasangan 1 anak panah, baru nanti dibuatlah berpasangan. Demikianlah cara mengisi orbital sesuai dengan daya tampung maksimum. Bagaimana jika nanti elektron yang terdapat pada setiap subkulit ini tidak maksimum atau kurang dari jumlah maksimum daya tampung dari setiap subkulit? Akan kita lihat pada contoh-contoh soal berikut. Baiklah, sekarang kita latihan mengisi orbital. Tentunya untuk mengisi orbital harus terlebih dahulu kita buat konfigurasi elektron subkulitnya. Soal, tuliskan konfigurasi elektron dan isi orbitalnya. Na11, Mg12. Jadi di video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara cepat membuat urutan dari subkulit. Dapat kita buat hafalannya seperti yang pernah saya ceritakan. Ingatlah urutannya S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Itu pun sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya Na elektronnya hanya 11, maka nanti mungkin subkulit yang kita isi atau urutan subkulitnya tidak begitu banyak. Tentunya kita mulai dari 1S, ya, 1S2 karena elektron ada 11, berarti sekarang di S sudah 2, kita sambung ke 2S2, berarti sudah 4. Tinggal 7 lagi. Yang 7 lagi nanti kalau lanjutannya ini kan S, SP, berarti bukan S, SP, SP, berarti setelah S yang kedua ini S, SP, berarti P, dan P itu dapat menampung 6, berarti 6 tambah 2 tambah 2 sudah 10, tinggal 1. Nah, sekarang setelah P ini apa urutan berikutnya? Kembali lagi menjadi S, S, SP, SP, berarti di sini S, dan dia S ini hanya memuat 1.
Kenapa? Karena elektronnya hanya 11. Jadi mau mengisi orbitalnya, tulislah orbital dari S kotaknya 1, kotak dari S juga 1, maka P ini tulis kotaknya 3 dan S ini kotaknya 1. Maka kita isilah elektron dalam tiap kotak ini sesuai dengan jumlah elektron yang terdapat di subkulit. Karena S pertama ini masih penuh, berarti kita isilah 2. Dan kedua pun penuh, kita isi juga 2, ya, 2 elektron. Nah, kemudian karena ini 6, kita tulis 6. Tapi tentunya tulis dulu masing-masing tidak berpasangan, barulah dibuat berpasangan, ya. Kemudian karena elektron di sini hanya 1, maka tulislah hanya 1. Inilah pengisian orbital dari Na yang elektronnya 11 berdasarkan subkulitnya, ya. Kemudian konfigurasi elektron untuk Mg12, tentunya 11 dengan 12 sama beda 1, berarti nanti di sini hanya bertambah 1 di S menjadi S2. Maka susunannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Maka pengisian orbitalnya sama, bedanya tadi hanya yang terakhir. Di sini tadi tidak berpasangan, di sini nanti menjadi berpasangan karena sudah 2, maka ini 1, 2. Jadi sangat mudah. Nanti akan kita lihat contoh berikutnya, mungkin elektron yang lebih banyak. Berikutnya, tuliskan konfigurasi elektron dan isi orbitalnya. P15AR18. Maka jika 15 dia, kita lihat konfigurasi elektron subkulitnya. 1S2, 2S2 baru P. 2P masuk 3S. 3S langsung di sini penuh karena masih cukup. Ini sekarang 2 tambah 2 tambah 6 10, baru tambah 2 berarti 12, sedangkan ini 15 berarti 3 lagi. Setelah 3S tentunya 3P. Kalau 3P elektronnya tinggal 3, berarti 3P3. Walaupun ini muat 6, tapi karena nggak cukup, cukuplah kita tulis 3P3. Kita buatlah masing-masing orbitalnya, ya, di mana S orbitalnya 1, P orbitalnya 3. Nah, ini saya bilang tadi, ya, walaupun ini tidak terisi semuanya nanti, ya, karena hanya 3 seperti ini, ya, tetap kita buat kotaknya 3, ya. Nah, kemudian kita isilah ini penuh semua sampai di sini penuh, ya, penuh. Nah, sedangkan yang ini hanya 3, bagaimana? Jangan nanti karena 3 kita tulis 1, 2 langsung di sini, tidak boleh. Kita tulis dulu seperti yang dikatakan Hun tadi, ya, panahnya masing-masing dulu ke atas. Nah, jadi karena hanya 3 ya sampai di sini aja. Jangan nanti dibuat di sini 2, di sini 1, itu salah. Ya, jadi pengisian elektron pada orbital, isi dulu masing-masing tidak berpasangan, barulah berpasangan. Kemudian kita lihat AR. AR itu 18, berarti 15 tadi ini menjadi 18 tambah 3, maka nanti ini dari P3 menjadi P6. Maka ini nanti jadi P6, maka penuhlah ini semua, ya. Kita lihat di orbitalnya, kita isi. Maka yang terakhir ini ada 6 berarti masing-masing tulis dulu 1 ke atas, baru buatlah berpasangan. Beginilah cara mengisi orbital. Saya rasa udah paham, ya, tidak begitu sulit. Yang penting sudah bisa membuat susunan elektron berdasarkan konfigurasi elektron subkulitnya. Kalau dalam pengisian orbital itu sangat mudah. Baiklah, demikianlah cara mengisi orbital untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Maka ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa. Salam sehat.